Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang manajemen operation pada tugas 1 teknik riset operasional. Yang pertama di sini ada Ganesh Subakti, lalu ada Muhammad Adit Triawan, Muhammad Dwi Andi Analizar, dan yang terakhir saya Inis Tanjung. Oke, kita bisa langsung masuk ke materinya. Yang pertama ada sejarah lahirnya secara singkat. Beberapa contoh sumbangan para pemikir yang antara lain adalah yang pertama ada Eli Whitney di tahun 1800, yaitu ahli manajemen yang mempopulerkan konsep standarisasi dan pengendalian mutu dengan menghasilkan produk yang dapat dibongkar pasang untuk jenis produk senjata yang dapat dijual dengan harga tinggi. Menghasilkan produk yang dapat dibongkar pasang dan produk senjata yang dapat dijual dengan harga tinggi. Lalu yang kedua ada Frederick W. Taylor di tahun 1881, yaitu beliau adalah orang yang dianggap sebagai bapak ilmu manajemen yang memberikan kontribusi pada keyakinan bahwa manajemen bisa menjadi lebih kuat dan agresif dengan cara memperbaiki metode kerja. Selanjutnya ada manajemen operasional, operasi dan produktivitas. Apa yang dimaksud dengan manajemen operasional? Manajemen operasional dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau aktivitas yang menciptakan nilai produk, baik berupa barang maupun jasa melalui proses transformasi dan input menjadi output. Atau bisa diartikan dengan manajemen operasi adalah studi tentang pengambilan keputusan dalam fungsi sistem dan tanggung jawab untuk memproduksi barang dan jasa. Untuk menciptakan barang dan jasa, atau dalam kata lain produk, semua organisasi bisnis atau perusahaan paling tidak menjalankan 3 fungsi utama, yaitu ada yang pertama, fungsi pemasaran atau marketing function, yang berhubungan dengan pasar untuk dapat diciptakan permintaan dan pada akhirnya menyampaikan produk yang dihasilkan ke pasar. Lalu yang kedua ada fungsi keuangan atau finance function, yang mengelola berbagai urusan keuangan di dalam perusahaan maupun perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Yang ketiga, ada fungsi produksi atau operasi atau dalam kata lain, operation function. Berkaitan dengan penciptaan barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Oke, lalu ada manajemen operasional penting untuk dipelajari. Mengapa? Manajemen operasional merupakan salah satu fungsi utama yang harus ada di semua jenis organisasi. Sehingga apabila akan mengelola organisasi, maka mau tidak mau harus mempelajari konsep manajemen operasi atau MO. Lalu kedua ada, dengan mempelajari MO, kita dapat mengetahui seluk-beluk dan berbagai hal yang berkaitan dengan cara memproduksi barang maupun jasa. Yang ketiga, yaitu dengan mempelajari MO, kita dapat memahami dan mengerti dengan benar apa yang seharusnya dilakukan oleh manajer operasional. Lalu yang keempat ada, merupakan bagian yang paling mahal dalam organisasi sehingga penting sekali untuk dipelajari. Hal ini dapat diartikan efektivitas dan efisiensi MO akan berdampak besar bagi perusahaan. Lalu selanjutnya ada, yang dilakukan oleh manajer operasional dan lingkup serta tanggung jawabnya. Yang pertama ada desain barang dan jasa. Keputusan ini menyangkut sebagai besar proses transformasi yang akan dilakukan. Dengan kata lain, keputusan operasional berikutnya tergantung pada keputusan desain barang dan jasa. Lalu kedua ada manajemen kualitas. Kualitas yang diinginkan konsumen harus ditetapkan sehingga aturan maupun prosedur untuk mengenali dan memenuhi kualitas tersebut dapat dibakukan. Lalu yang ketiga ada desain, proses, dan kapasitas. Menentukan proses yang akan digunakan dalam kegiatan operasional dan kapasitas yang akan digunakan merupakan hal yang penting dalam manajemen operasional karena berkaitan dengan berbagai hal. Lalu yang keempat ada strategi lokasi. Strategi lokasi untuk melakukan kegiatan operasional dan perusahaan baik yang bergerak di sektor barang maupun jasa akan sangat menentukan suatu perusahaan atau organisasi tersebut. Yang kelima ada strategi layout.
Layout atau kata lain adalah tata letak akan berdampak pada efisiensi atau efektivitas kegiatan operasional. Lalu yang keenam ada sumber daya manusia dan desain pekerjaan. Tenaga kerja merupakan bagian integral dan paling penting dari seluruh input yang digunakan dalam perusahaan, maka keputusan yang berkaitan dengan hal ini adalah sesuatu yang paling penting. Lalu yang ketujuh ada manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Keputusan ini menjelaskan akan pentingnya integrasi antara perusahaan dan pihak supplier maupun distributor karena adanya interdependensi. Lalu yang kedelapan ada manajemen persediaan. Keputusan ini penting untuk dipahami karena persediaan yang tepat akan menentukan efisiensi, efektivitas perusahaan. Yang kesembilan ada penjualan. Keputusan tentang jadwal operasional merupakan hal kritis yang harus benar-benar dimengerti karena sangat menentukan sekali bagi perusahaan. Lalu yang ke-10 ada pemeliharaan. Pemeliharaan adalah keputusan yang dibuat harus dengan sistem yang handal dan stabil. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ganesh Subakti. Untuk waktu dan tempat, silakan. Ya, di sini ada di bidang kegiatan apa saja yang memerlukan keahlian manajemen operasional. Di sini ada satu yaitu manajer pabrik atau plant manager. Manajemen pabrik termasuk keahlian di bidang perencanaan produksi, manajemen pembelian, manajemen persediaan, termasuk pengelolaan karyawan di bagian operasional maupun pengelolaan sumber daya lainnya yang dipergunakan di pabrik. Yang kedua, yaitu direktur pembelian atau director of purchasing. Mengenai fungsi pembelian, kemampuan menelaah program penjualan, distributor, mengkoordinasi aktivitas operasi. Yang ketiga, ada manajer mutu atau quality manager, yaitu mengenai konsep statistik untuk dapat melakukan pengawasan semua aspek operasional karena kualitas merupakan tanggung jawab secara bersama di antara semua pihak yang terlibat dalam perusahaan, terutama fungsi operasional. Yang keempat yaitu konsultan perbaikan proses atau proses improvement konsultan, yaitu berkaitan dengan desain proses sehingga dapat memberikan berbagai konsultasi mengenai perbaikan proses untuk operasi perusahaan. Yang kelima, manajer dan perencanaan rantai pasokan atau supply chain manager and planner, yaitu yang bertanggung jawab mengenai negosiasi kontrak jangka panjang antara perusahaan dengan supplier maupun distributor, sehingga harus mempunyai keahlian tentang material requirement, planning, supply chain management, teknologi komunikasi canggih dalam dunia bisnis, dan konsep penjadwalan dan persediaan. Sini ada contoh kegiatan manajemen operasional di sektor barang dan jasa, yaitu satu, produk barang. Contohnya manufaktur, pertanian, perkebunan, perikanan, berbagai pabrik pembuatan produk barang, pertambangan, industri berat, maupun dengan konstruksi, otomotif, dan perumahan. Yang kedua yaitu ada di produk jasa seperti jasa profesional, pendidikan, hukum, kesehatan, perdagangan, layanan masyarakat, transportasi, perbankan, asuransi, hiburan, administrasi, real estate, dan jasa perbaikan. Di sini ada kecenderungan terbaru yang menarik dalam manajemen operasional table. Tantangan dinamis dalam manajemen operasional itu yang dulunya fokus lokal atau nasional, penyebabnya biaya rendah, komunikasi global, transportasi lancar, sekarang fokus global. Dulu jumlah pengiriman besar, penyebabnya siklus produk singkat, sepenuhnya modal untuk mengurangi persediaan. Sekarang pengiriman JIT atau just in time. Dulu pembelian dengan tawaran terendah, penyebabnya penekanan mutu butuh pemasok yang terlibat peningkatan produksi. Sekarang kemitraan rantai pasokan perencanaan sumber daya perusahaan atau e-commerce. Dulunya pengembangan produk lambat, penyebabnya siklus hidup produk lebih pendek, penggunaan teknologi komputer untuk komunikasi maupun operasional. Sekarang pengembangan produk cepat, aliansi, desain, kerjasama. Dahulu produk yang standarisasi, penyebabnya pasar global yang berlimpah, proses produksi semakin fleksibel. Sekarang customization massal dengan penekanan pada kualitas. Yang dahulu spesialisasi pekerjaan, penyebabnya kondisi sosial budaya. Sekarang pemberdayaan sumber. Ya, di sini ada tabel 2.1 perbedaan barang dasar. Yang satu, karakteristik barang dapat dijual lagi, dapat disimpan, kualitas dapat diukur, penjualan terpisah dengan produksi, dapat dipindahkan, lokasi sangat mempengaruhi biaya, mudah diotomatisasi, pendapatan dari produk nyata.
Kalau karakteristik jasa itu tidak bisa dijual lagi, tidak dapat disimpan, kualitas sulit diukur, penjualan sebagai bagian jasa, pemindahan pada tenaganya, lokasi penting untuk interaksi dengan konsumen, sulit diotomatisasi, dan pendapatan dari pelayanan. Ini variabel produktivitas. 1. Tenaga kerja atau labor. Yang berarti kuantitas dan kualitas tenaga kerja yang dipekerjakan kerja dapat dilakukan dengan melalui pendidikan, perbaikan fasilitas kerja, atau transportasi, sanitasi, ketersediaan tenaga kerja yang memadai. 2. Modal atau kapital yang digunakan oleh organisasi untuk membiayai kegiatan operasionalnya, yang mana sangat dipengaruhi oleh inflasi dan pajak yang berlaku. Yang ketiga, manajemen, yang bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan semua sumber daya yang digunakan perusahaan secara efektif dan efisien. Produktivitas dan standar hidup, perbaikan proses pembayaran berhubungan secara langsung dengan balas jasa yang diterima setiap individu, tim kerja, dan juga kondisi ekonomi keseluruhan suatu negara. Kedua, pada tingkat nasional, produktivitas diukur sebagai dollar value of output per unit labor. Yang ketiga, sedangkan ukuran unit tergantung kualitas output atau barang dan jasa yang dihasilkan dari suatu negara dan juga efisiensi produksi. Yang keempat, oleh karena itu, produktivitas sebagai penentu utama dari standar hidup suatu negara. Karena jika nilai output per jam kerja meningkat, maka manfaat bagi negara akan semakin besar karena tingkat pendapatan tinggi dan akhirnya akan meningkatkan standar hidup, dan juga produktivitas sumber daya akan menentukan upah yang diterima para pekerja. Demikian pula sebaliknya, terjadinya inflasi yang tidak dibarengi dengan peningkatan produktivitas akan menekan standar hidup secara realistis. Di sini ada tantangan pada tanggung jawab sosial, yaitu 1. Perubahan situasi dan kondisi yang ada menjadikan para manajer operasional untuk selalu menghadapi perubahan dan tantangan yang terus-menerus. 2. Perubahan tersebut bisa disebabkan berubahnya konsumen, investor, pekerja, supplier, lingkungan pemerintah, organisasi lain, atau stakeholder. Yang ketiga, perubahan tersebut mengandung konsekuensi logis bahwa manajemen operasional yang dilakukan oleh manajernya harus bertanggung jawab terhadap kondisi yang sosial yang terjadi. Dasar pemikiran yang melandasi keberadaan suatu organisasi. Pernyataan misi menghasilkan batasan dan fokus organisasi, serta konsep dalam menjalankan perusahaan, di mana misi menyatakan adanya suatu organisasi. Contoh, Hard Rock Cafe. Misi menyebarkan jiwa rock and roll dengan menyajikan hiburan dan makanan istimewa. Berjanji menjadi anggota masyarakat yang berpengaruh, menyumbangkan dan menawarkan kepada keluarga hard rock lingkungan kerja yang menyenangkan, sehat, serta terpelihara dengan tetap menjamin keberhasilan jangka panjang. Strategi. Rencana suatu organisasi untuk mencapai misi dan tujuannya. Strategi-strategi ini memanfaatkan peluang dan kekuatan menetralkan ancaman serta menghindari kelemahan, sehingga setiap wilayah fungsional mempunyai strategi untuk mencapai misinya dan membantu organisasi mencapai tujuan keseluruhan. SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, Threats, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Mengidentifikasikan misi dan strategi. Misi, rumusan tentang fungsi-fungsi pokok dalam suatu organisasi yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat sehingga menjadi alasan dari keberadaan organisasi tersebut. Misi, latar belakang keberadaan organisasi. Contoh misi, Circle K. Memuaskan kebutuhan pelanggan dengan menyediakan berbagai barang dan jasa di berbagai tempat. American Red Cross meningkatkan mutu hidup manusia, meningkatkan kesadaran diri dan perhatian pada orang lain, dan membantu orang-orang mencegah siap siaga dan mengurangi keadaan darurat. Mengidentifikasi. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Adit untuk waktu dan tempat, dipersilakan.
mengidentifikasi misi dan strategi. Strategi rencana aksi organisasi untuk mencapai misi. Secara konseptual, misi organisasi bisnis dapat dicapai dengan 3 cara. Diferensiasi, berbeda lebih baik, biaya lebih murah, kualitas standar, fokus, delivery lebih cepat. Tugas manajer, operasi atau produksi menerjemahkan menjadi tugas-tugas yang dapat diwujudkan secara tuntas. Diferensiasi, cara melakukan diferensiasi penawaran dari suatu organisasi sehingga pelanggan menerimanya sebagai nilai tambah. Low cost, mencapai nilai maksimum sebagaimana yang diinginkan pelanggan. Artinya dibutuhkan sebuah pengujian melalui keputusan manajemen operasi dengan usaha yang maksimal guna menurunkan biaya dan tetap memenuhi nilai harapan pelanggan. Quick response, seperangkat nilai yang terkait dengan hasil yang cepat, fleksibel, memenuhi perubahan yang terjadi di pasar baik rancangan maupun fluktuasi volume penjualan, dan dapat diandalkan sebagai keseluruhan nilai yang terkait dengan pengembangan dan pengantaran barang yang tepat waktu dan berkinerja fleksibel. Isu-isu strategi dari perkenalan, desain, dan pengembangan produk sangat penting. Untuk pertumbuhan, peramalan sangat penting, kedewasaan, standarisasi, penurunan diferensiasi produk kecil. Yang kedua, perubahan produk dan proses perubahan desain, produksi dan proses reliable, perubahan produk, penurunannya meminimalkan biaya. Yang ketiga dari perkenalan, kelebihan kapasitas, perbaikan produk yang kompetitif, kapasitas optimal, penurunannya kelebihan kapasitas dalam industri. Keempat, proses produksi pendek, meningkatkan kapasitas, rendahnya keahlian tenaga kerja, memangkas jalur-jalur yang tidak menghasilkan margin. Nah, untuk selanjutnya, untuk penerapan strategi, analisis lingkungan, identifikasi tantangan, peluang, kelemahan, dan kekuatan, memahami lingkungan, pelanggan, industri, dan pesaing, menentukan misi, menyatakan latar belakang organisasi, dan mengidentifikasi nilai yang diciptakan, membentuk strategi, membangun keunggulan kompetitif, harga, fleksibilitas, desain atau volume, delivery, keandalan, dan lini produk, menerapkan strategi utama dan membentuk strategi bidang fungsional. Ada 3 macam: pemasaran, keuangan, operasi, produksi. Operasi produksi dipecah lagi, ada mutu, produk, proses, lokasi, dan manusia, serta tata letak, persediaan, pembekalan, penjadwalan, dan pemeliharaan. Pengembangan dan penerapan strategi suatu perusahaan yaitu berusaha untuk memahami permasalahan yang timbul dalam mengembangkan strategi yang efektif, mengevaluasi suatu kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman yang terdapat di lingkungan perusahaan tersebut. Hal ini dikenal juga sebagai analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, Threats, serta strategi operasi dalam lingkungan global. Manajer operasional pada saat ini harus memiliki pandangan global dalam strategi operasi, perkembangan yang cepat dalam perdagangan dunia yang seolah dunia tanpa batasan, mengakibatkan banyak organisasi memperluas operasinya, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Oke, sekian presentasi dari kami, kelompok 8. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.